Halo, perkenalkan nama saya Ridho Fatullah. Di sini saya akan membacakan ringkasan buku yang ditulis oleh Suroso, sarjana hukum mengenai pengantar ilmu hukum. Ini bukunya dan saya akan membacakan hasil ringkasan saya. Pada bab pertama, mengenai kata pengantar dan pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum itu sendiri terdiri dari dua kata, yaitu pengantar dan ilmu hukum, di mana pengantar memiliki arti tempat yang dituju dalam bahasa asing seperti introduction yang berarti memperkenalkan, bisa diartikan sebagai memperkenalkan ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum sendiri merupakan mata pelajaran dasar yang tidak ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum itu sendiri. Kemudian terdapat pengertian ilmu hukum dari beberapa pakar hukum. Antara lainnya ada Cross, ada Sacipto Raharjo, ada Purnadi Purbacaraka, dan Suryono Sukanto. Yang pertama saya akan menjelaskan dari Cross. Ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Jadi yang berhubungan dengan hukum dan berhubungan dengan ilmu itu termasuk ilmu hukum. Yang kedua ada Sacipto Raharjo. Pada 1982 dia membuat buku pada beberapa halaman menjelaskan mengenai ilmu hukum. Dikenal dengan jurisprudensi, di mana ada kata jus artinya hukum atau hak dan prudensi artinya melihat ke depan atau mempunyai keahlian. Jadi jurisprudensi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum. Yang ketiga ada Purnadi Purbacaraka dan Suryono Sukanto, menjabarkan bahwa dalam bukunya mengenai ilmu hukum yang mencakup ilmu tentang kaidah Norwegianshap atau ilmu pengertian, ilmu tentang kenyataan atau Sandwichianshap. Dengan begitu ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya hukum dan khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Kurang lebih sama dengan pengertian dari Cross. Adapun para pakar yang berpendapat mengenai pengantar ilmu hukum seperti Dr. Suyono Diryosisworo menyebutkan bahwa pengantar ilmu hukum disebut sebagai ensiklopedia hukum yang menjelaskan keadaan inti, maksud dan tujuan dari bagian penting hukum serta pertalian sengan bagian ilmu pengetahuan hukum. Dan yang kedua ada Profesor Dr. Ahmad Sanusi, sarjana hukum. Pada tahun 1977 beliau menyebutkan bahwa pengantar ilmu hukum termasuk dalam pelajaran dasar, maka PIH bukan merupakan suatu pelajaran latihan berpraktik, sehingga jarang diperlukan di dalam praktik, dalam jabatan negeri maupun swasta, tapi harus dikuasai oleh mereka yang ingin belajar cabang hukum. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan secara singkat pengantar ilmu hukum. Yang pertama adalah pengantar ilmu hukum berasal dari bahasa Belanda. Kalau dalam bahasa Belanda, pengantar ilmu hukum biasa disebut inleiding tot de rechtswetenschap. Agak susah emang penyebutannya karena saya bukan orang Belanda. Yang dipakai pada tahun 1920 yang dimasukkan pada Undang-Undang Perguruan Tinggi Negeri Belanda. Terus yang kedua, inleiding tot de rechtswetenschap merupakan pengganti dari istilah ensiklopedia der rechtswetenschap. Kayak bahasa Thailand kalau saya yang menyebut. Tapi tidak apa-apa, mari kita lanjutkan. Istilah tersebut semula digunakan oleh pemerintahan negeri Belanda. Terus kemudian sebutan tersebut, sepertinya saya sudah kesulitan menyebutkannya, jadi saya ganti dengan sebutan tersebut merupakan terjemahan yang dipergunakan oleh negara Jerman pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad 20, yaitu Einführung in die Rechtswissenschaft. Istilah baru lagi. Mari kita lanjutkan, semoga tidak ada istilah baru lagi. Di Indonesia, inleiding tot de rechtswetenschap dikenal pada tahun 1924 dengan didirikannya Rach Hogeschool di Batavia. Pengantar ilmu hukum pertama kali diperkenalkan di Universitas Gadjah Mada yang berdiri pada tanggal 3 Maret tahun 1946 dan sampai sekarang dijadikan sebagai mata kuliah dasar di seluruh universitas di Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Yang pertama, memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum.
Yang kedua, ada berusaha untuk menjelaskan keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian penting pada hukum, serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengantar ilmu hukum atau ilmu pengetahuan hukum. Yang ketiga, memperkenalkan ilmu hukum sebagai ilmu yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk manifestasinya, seperti pengertian Cross dan Suyono tadi. Yang keempat, peran dan fungsinya merupakan dasar dalam rangka studi hukum. Jadi setiap pembelajaran hukum pasti dasarnya harus mempelajari pengantar ilmu hukum. Yang kelima, tentunya yang terakhir adalah mengkualifikasikan mata pelajaran pendahulu pembukuan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Kemudian ada metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. Yang pertama ada PIH menunjukkan ilmu hukum secara keseluruhan untuk kemudian apabila telah dikuasainya dilanjutkan dengan mempelajari cabang-cabang hukum. Yang kedua, PIH mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. Dikatakan universal, mengapa demikian? Karena pandangannya adalah kepada hukum yang berlaku kapan saja dan di mana saja, tidak dibatasi dengan negara atau wilayah atau produk hukum-hukum lainnya. Kemudian ada hakikat dari pengantar ilmu hukum. Hakikatnya ada tiga. Yang pertama, merupakan mata pelajaran yang menjadi pengantar dan petunjuk jalan bagi yang ingin mempelajari ilmu hukum. Yang kedua, PIH menamakan dan memberikan pengertian dasar mengenai arti permasalahan dan persoalan-persoalan di bidang hukum. Dan yang ketiga, memberikan gambaran-gambaran dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri dengan memberikan pandangan hukum secara umum. Kemudian ada ruang lingkup pembahasan mengenai pengantar ilmu hukum. Yang pertama, hukum sebagai objek ilmu hukum. Hukum sebagai objek ilmu hukum, pastilah hukum objeknya, ilmu hukum ilmunya. Sebagai objek ilmu hukum, segala pandangan dan manifestasinya harus tertuang dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan hukum, yaitu apakah hukum itu? Apa sih tujuan hukum? Bagaimana hukum itu terbentuk? Dari mana sih sumbernya? Dan bagaimana sistem dan klasifikasinya? Dan masih banyak pertanyaan lain yang tentunya tidak mungkin saya sebutkan. Mungkin kalian saja yang menonton, silakan komen di bawah pertanyaan apa lagi mengenai ilmu hukum. Yang kedua ada ilmu hukum sebagai norma hukum. Dibagi menjadi dua, hukum sebagai kaidah hukum, dan yang kedua kaidah hukum dan kaidah lainnya seperti kaidah kesusilaan, kaidah sosial, dan kaidah-kaidah lainnya. Yang bagian ketiga ada ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. Mengapa sih ilmu hukum disebut sebagai ilmu pengetahuan? Karena subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, akibat hukum, masyarakat hukum itu adalah sebuah pengetahuan penting mengenai ilmu hukum itu sendiri. Nah, ilmu hukum sebagai kenyataan. Apa sih ilmu hukum sebagai kenyataan? Yang pertama, antropologi hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum. Itu yang bisa saya sebutkan mengenai ruang lingkup pembahasan pengantar ilmu hukum. Terus selanjutnya ada hukum terdapat di mana saja. Hukum ada di mana saja sih? Hukum terdapat di seluruh dunia, asal ada masyarakat, ada manusia, ada wilayah. Di situ akan adanya hukum tentunya, tertulis maupun tidak tertulis. Pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa, peraturan atau kebiasaan tersebut merupakan bentuk-bentuk permulaan peraturan-peraturan hukum. Hukum adalah melekat pada dan hidup bersama-sama dengan masyarakat manusia. Sebagaimana telah dinyatakan, hukum berisikan kaidah-kaidah, yaitu petunjuk yang menuntut supaya dijalankan. Nah, pengaruh pandangan-pandangan agama dan kesusilaan terhadap hukum mengantar langsung di dalam masyarakat atau melalui badan perundang-undangan atau melalui pengadilan. Seperti itulah. Kemudian lanjut ke bab 4, peran dan fungsi hukum. Peranan hukum dalam masyarakat. Apa sih perannya? Tahu nggak kalian? Kalau nggak tahu, mari saya jelaskan. Mengenai manusia sebagai makhluk, Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon. Apa artinya? Nggak tahu pasti. Saya pun nggak tahu, makanya saya baca lanjutannya. Yaitu makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Oleh karenanya tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua,
dalam pekerjaan atau hubungan kerja untuk dapat mempelajari materi hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, hukum notaris, hukum tata negara, apapun itu wajib mengetahui dasar-dasar ilmu hukum yang bersifat umum. Apa sih yang bersifat umum? Dan ada juga yang bersifat khusus. Maaf ya terlewatkan, maklumlah baca. Hal-hal yang bersifat umum dapat dikemukakan antara lain, yang pertama ada interpretasi atau penafsiran hukum. Yang kedua ada pengertian tentang subjek, objek, dan badan hukum. Yang ketiga ada sumber hukum seperti undang-undang, kebiasaan, kitab suci kalau ada di agama. Terus yang keempat ada pembagian hukum. Pembagian hukum seperti tadi, hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, hukum notaris, hukum tata negara, itu antara lain dari bagian-bagian hukum. Dan bagian-bagian ilmu hukum terus ada hierarki, yang keenam maksudnya, dan tingkat perundang-undangan di Indonesia. Kemudian dalam penggunaan istilah hukum pada bidang ilmu eksakta, sosial atau budaya adalah berlainan. Hukum dalam ilmu eksakta, ilmu alam dan fisika sifatnya konstan dan tidak berubah. Sedangkan pengertian hukum di bidang ilmu hukum selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat dalam kehidupan sosial dan budaya. Seperti yang terjadi baru-baru ini gitu, adanya binomo, adanya Oxford, ada binary option. Sebelumnya kan tidak ada peraturan bahwa itu adalah judi. Karena perkembangan pengetahuan masyarakat semakin meningkat, jadi itu ditetapkan sebagai pelanggaran hukum. Yang kedua, ada fungsi hukum. Dalam perkembangan masyarakat, fungsi hukum dapat terdiri dari sebagai alat. Yang pertama sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Yang kedua adalah sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Itulah hukum. Agak ribet, mari kita lanjutkan. Fungsi-fungsi hukum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Beberapa uraian mengenai fungsi hukum. Yang pertama, alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin yang disebutkan tadi. Yang ketiga, ada sebagai penggerak pembangunan. Yang keempat, tentunya sebagai fungsi kritis dari hukum itu sendiri. Kemudian bab selanjutnya tujuan dari hukum. Pendapat berbagai ahli dan sarjana hukum dapat diketengahkan sebagai berikut. Pertama ada Dr. Wiryono Proyokiro SH. Beliau mengatakan bahwa masing-masing anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang beraneka ragam. Untuk memenuhi keinginan-keinginan tersebut timbul berbagai usaha untuk mencapainya, yang mengakibatkan timbulnya bentrokan-bentrokan antara bermacam-macam kepentingan para anggota masyarakat. Terus ada Profesor Subekti SH. Menurut beliau keadilan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan setiap orang diberi kemampuan dan kecakapan untuk meraba dan merasakan keadaan adil itu, dan segala apa saja yang ada di dunia sudah semestinya menimbulkan dasar-dasar keadilan pada manusia. Seperti itulah. Mari kita lanjutkan. Menurut Aristoteles dalam bukunya Retorika, Aristoteles dulu bikin buku mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan yang tidak adil. Contoh peraturan umum yang perlu ditafsirkan oleh hakim adalah teori etika, seperti itikat baik terhadap ada di pasal 1338 ayat 3 KUHP. KUH perdata bukan pidana. KUH perdata. Yang B, yang kedua, itikat buruk ada di pasal 1362 KUH perdata, dan hal-hal yang harus dirahasiakan ada pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Kemudian hukum ditaati orang. Pastinya hukum ditaati orang. Dibuat untuk apa? Ya untuk ditaati lah. Ketaatan pada hukum terlepas daripada adanya sanksi secara sadar atau tidak. Pada umumnya orang menaati hukum yang ada karena orang merasakan bahwa peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut. Yang kedua, karena masyarakat menghendakinya dalam kenyataan. Banyak orang yang tidak menanyakan apakah sesuai menjadi hukum atau bukan. Yang ketiga, karena adanya paksaan sanksi sosial atau sanksi administrasi, kayak ditilang bayar sekian ribu gitu kan, sayang, mending kita taati aja peraturan hukum. Jadi jangan karena bahaya, karena sanksinya. Maaf ya. Hukum ditaati orang karena hukum itu bersifat memaksa. Karena memaksa ditaati lah.
Gila kali kalau nggak ditaatin, udah dipaksa nggak ditaatin. Aneh emang orang. Yang pertama, hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan perbuatan manusia di dalam masyarakat. Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Itu menurut Profesor Dr. Van Kamp. Mungkin dari Belanda atau dari Jerman sebelumnya, saya tidak tahu. Beberapa teori dan aliran yang menyebabkan mengapa hukum ditaati orang. Yang pertama, mazhab hukum alam atau hukum kodrat. Mazhab hukum alam adalah suatu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dalam keadilan yang mutlak. Artinya bahwa keadilan tidak boleh diganggu gugat sedikit pun. Digeser dikit nggak boleh, digeser ke kanan nggak boleh, diangkat juga nggak boleh. Hukum alam adalah hukum yang bersifat seperti berikut: terlepas dari kehendak manusia atau tidak, bergantung pada pandangan manusia. Yang kedua, berlaku tidak mengenal batas waktu. Yang ketiga, bersifat universal, artinya berlaku bagi semua orang. Siapapun yang ada di wilayah tersebut, hukum tersebut akan berlaku. Yang keempat, ada bersifat jelas dengan sendirinya bagi manusia. Terus ada aliran-aliran hukum yang timbul. Yang pertama adalah maaf, hidung saya gatal sedikit, jadi saya beresin hidung saya dulu sebentar. Aliran hukum yang timbul yang pertama adalah aliran legisme. Aliran ini berpendapat bahwa yang pertama, bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Kayak kita kan punya Undang-Undang Dasar Negara 1945. Namun kita punya Pancasila juga sebagai dasar hukumnya. Jadi kita bukan satu-satunya hukum adalah undang-undang. Bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Berarti tidak ada norma kesusilaan, tidak ada norma adat gitu. Terus ada aliran Freie, ini namanya susah, Freie Rechtsbegung atau hukum bebas. Aliran ini bertolak belakang dari aliran legisme. Aliran ini merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh badan legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. Pemahaman jurisprudensi adalah primer, sedangkan penguasaan undang-undang adalah sekunder. Di samping itu, hakim benar-benar menciptakan hukum, jadi judge made law. Keputusan hukum lebih dinamis dan up to date karena senantiasa mengikuti keadaan perkembangannya di dalam masyarakat. Yang terakhir, ada hukum hanya terbentuk oleh peradilan. Kemudian ada aliran yang berlaku di Indonesia. Pasti kalian kepo kan? Aliran apa yang ada di Indonesia? Apakah popang, dangdut, koplo? Mari kita sebutkan. Indonesia mempergunakan aliran Rechtsstinding. Ternyata susah, namanya nggak Indonesia banget. Ini berarti bahwa hakim dalam memutuskan perkara berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara gebonden, vrijheid dan vrijgebondenheid dibalik doang. Tapi susah semua. Selanjutnya, materinya adalah sumber-sumber hukum. Sumber hukum segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi para pelanggarnya. Maka itu saya takut tidak pakai helm. Yang pertama adalah algebra, membagi sumber hukum dalam sumber hukum material dan sumber hukum formil. Jadi ada yang material, ada yang formil. Material, formil. Terus ada Van Apeldoorn, penerbit Nurkomala tahun 1954, halaman 72, membedakan 4 macam sumber hukum, yaitu sumber hukum dalam arti historis, sumber hukum dalam arti sosiologis, filosofis, dan arti formil. Kemudian ada penggolongan hukum dan klasifikasi hukum. Tujuan daripada penggolongan ini antara lain dari segi-segi nilai teoritis adalah untuk dapat dicapai suatu pengertian yang lebih baik dari segi praktis supaya lebih mudah dapat menemukan dan menerapkan hukum yang ada. Ini biar gampang aja, jadi dipisah-pisahin gitu. Emang mau nyari kan? Saya juga maunya gampang. Memperhatikan lebih lanjut bahwa sumber itu ada yang berbentuk naskah tertulis dan yang tidak terbentuk demikian. Maka penggolongannya dapat dibedakan pula dalam pertama hukum tertulis dan yang kedua hukum tak tertulis. Gampang kan? Tertulis dan tak tertulis. Saya nggak usah baca nih, saya lihat kamera. Yang pertama tertulis, yang kedua tak tertulis. Selanjutnya saya baca lagi ya. Mengikuti susunan tradisional dan dengan pengecualian ketika hukum digolongkan dalam yang pertama hukum privat dan hukum publik. Apa sih hukum privat? Yang pertama Tuhan yang Maha Esa, bukan itu Pancasila. Kalau hukum privat yang pertama adalah perdata, yang kedua ada hukum dagang, yang ketiga ada hukum privat internasional, dan yang kedua ada hukum publik. Ada beberapa macam.
yaitu hukum negara, hukum tata negara, hukum antar negara, hukum pidana, dan hukum acara. Selanjutnya ada kaidah hukum dan kaidah sosial. Seperti tugas kami yang dikerjakan kemarin, seperti yang dikatakan oleh Aristoteles, manusia adalah makhluk sosial atau zoon politikon. Maka dari itu, sebagai makhluk sosial, manusia tentu selalu ingin hidup berkelompok, hidup bermasyarakat. Keinginan itu didorong oleh kebutuhan biologis. Dalam kehidupan bermasyarakat tersebut, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Untuk itu diperlukan hubungan atau kontak antara anggota masyarakat dalam rangka mencapai tujuannya dan melindungi kepentingannya. Sebagai pribadi manusia yang pada dasarnya dapat berbuat menurut kehendaknya secara bebas, akan tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku dan sikap tindak mereka. Ketentuan hukum tentunya. Yang pertama, ada penggolongan mengenai kaidah. Kaidah itu sendiri apa sih artinya? Berasal dari bahasa Latin yang berarti ukuran. Kaidah adalah ukuran. Berarti kalau kamu beli baju, Mas, ukurannya M. Sekarang diganti, Mas, kaidahnya M. Oke. Kaidah sosial yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat ada bermacam-macam yang secara berurutan. Kaidah susila. Kaidah susila yang merupakan kaidah yang paling tua dan paling asli juga terdapat di dalam sanubari manusia sendiri, karena manusia makhluk bermoral tanpa melihat kebangsaan atau masyarakat. Tidak mengindahkan norma susila berarti asusila. Norma susila dapat dikatakan peraturan-peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia, menentukan perbuatan mana yang buruk, mana yang baik berdasarkan bisikan suara hatinya sendiri. Itulah yang disebut kaidah susila ya guys ya. Mari kita lanjutkan. Mulai ngos-ngosan. Mungkin ada minum? Nggak ada. Saya harus ke bawah show. Jadi saya akan lanjutkan saja. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya. Manusia adalah makhluk bermoral yang berperasaan, ialah perasaan susila. Kaidah kesopanan. Norma kesopanan adalah ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat. Norma kesopanan dasarnya adalah kepantasan, kebiasaan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karenanya, kesopanan dinamakan norma sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Jadi norma kesopanan timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan, sehingga masing-masing anggota masyarakat saling menghormati. Norma sopan santun atau norma kesopanan ditujukan kepada sikap lahirlah atau tingkah laku manusia demi untuk ketertiban masyarakat dalam pergaulannya. Itulah norma kesopanan. Anda sekolah agar sopan, nggak cuma agar pintar. Ngerti lah. Selanjutnya ada persamaan antara kaidah hukum dan kaidah lainnya. Kaidah hukum dan kaidah agama sangat erat hubungannya. CS kental banget, bestie kalau zaman sekarang. Kaidah agama menunjang tercapainya tujuan kaidah hukum. Maka tidak ada manusia mempunyai sikap jika manusia mematuhi kaidah agama. Takwa pada batin yang buruk, tidak ada rencana berbuat jahat, hubungan antara anggota masyarakat baik, masyarakat menjadi tercapai. Sebaliknya, jika semua manusia itu jahat, dia tertib dengan rasa keadilan. Itulah hubungannya kaidah hukum dengan kaidah lainnya. Terutama saya tekankan dengan kaidah agama. Jadi ada hubungannya. Mereka bestie banget ya. Perbedaan antara kaidah hukum dan kaidah lainnya. Nah, tadi ada hubungannya, sekarang perbedaan. Hubungan antara kaidah hukum dan kesopanan, kedua kaidah ini pun saling mengisi, saling melengkapi, maka hubungan antara keduanya erat sekali. Sama eratnya ternyata. Bestinya hukum ada dua, ada agama, ada kesopanan. Anggota masyarakat yang mengetahui kaidah kesopanan akan selalu bertingkah laku sopan, tidak mengganggu orang lain, sehingga jika semua anggota masyarakat berperilaku seperti ini, masyarakat akan tertib dan damai. Maka tujuan kaidah hukum dapat dicapai. Walaupun berbeda, tapi ada hubungannya. Intinya kan itu. Benda atau zat sebagai objek hukum. Beberapa penjelasan saya akan menjelaskan. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi subjek hukum lainnya. Biasanya objek hukum adalah benda atau zat. Zat. Saya baru tahu kalau benda kata lainnya adalah zat. Yang kedua ada dasar hukum, undang-undang yang mengatur tentang benda. Buku KUH Perdata, Undang-Undang Pokok Agrarian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, terus Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, terus Ordonansi Nomor 100 Tahun 1939, terus buku kedua
KUHD Wetboek van Koophandel. Nah, itu dasar hukumnya mengenai benda. Terus peristiwa hukum. Kalian pasti kepo mengenai peristiwa hukum. Peristiwa hukum merupakan suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang diatur oleh hukum. Kayak kamu pakai helm itu termasuk peristiwa hukum. Alasan kamu pakai helm bukan menaati hukum kan sebenarnya, biar nggak ditilang artinya menaati hukum. Ya, maka dari itu pakai helm di saat berkendara adalah peristiwa hukum. Yang kedua ada menurut Van Apeldoorn, peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak. Yang ketiga ada menurut Belfroid, peristiwa hukum adalah peristiwa sosial yang tidak secara otomatis dapat menimbulkan hukum. Suatu peristiwa dapat merupakan peristiwa hukum apabila peristiwa itu berkaitan dengan peraturan hukum dan dijadikan peristiwa hukum. Seperti itulah contohnya, oke? Ya pokoknya begitu. Terus macam-macam peristiwa hukum banyak banget. Nih contohnya kematian, kelahiran, sewa menyewa atau jual beli itu masuk peristiwa hukum. Hibah, pembatalan perjanjian atau kontrak perjanjian, kita pakai helm saat berkendara, pakai seatbelt gitu. Plat nomor dipakai gitu, itu termasuk peristiwa hukum, oke? Nah, terus tadi adalah peristiwa hukum, sekarang perbuatan yang bukan perbuatan hukum. Kalian kepo kan pasti? Kalau nggak kepo, ya udah. Yang penting saya bacakan ya. Yaitu setiap perbuatan hukum yang akibat hukumnya tidak dikehendaki oleh pelakunya meskipun akibat tersebut diatur oleh hukum. Yang pertama, perbuatan hukum yang bukan dibagi ke dalam perbuatan yang tidak dilarang oleh hukum, yaitu zakwarming dan overset betailing. Yang kedua adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum. Yang dimaksud dilarang oleh hukum adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan dan melanggar hukum. Nah, peristiwa dan perbuatan yang bukan perbuatan hukum dibagi menjadi 3: kepailitan dan kadaluarsa, perkembangan fisik kehidupan manusia seperti kelahiran, kedewasaan, kematian, perceraian, mungkin. Terus kejadian-kejadian lain lah banyak. Itu bukan peristiwa hukum. Kayak kamu duduk di sini bukan peristiwa hukum. Gitu. Kita masuk ke hak. Ini pasti yang kalian tunggu-tunggu. Walaupun kalian gak tunggu, yang penting saya baca. Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya, antara orang dengan masyarakat, atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya, yang akan menimbulkan kekuasaan atau kewenangan dan kewajiban. Dalam pasal 570 KUH Perdata disebutkan bahwa hak milik ada hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan cara bagaimanapun, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hal-hal hak-hak orang lain. Jadi kalau kamu mau menggunakan sesuatu, jangan merugikan orang lain. Intinya seperti itu ya. Macam-macam hak. Kita masuk ke macam-macam hak selanjutnya. Biasanya hak dibagi dalam 2 golongan besar. Yang pertama hak mutlak atau absolut. Hak asasi manusia, hak publik absolut, sebagian dari hak privat. Itulah hak privat atau hak keperdataan. Itulah macam-macam hak mutlak. Dan yang kedua adalah hak relatif. Ada 3 juga. Hak publik relatif, hak keluarga relatif, dan hak kekayaan relatif. Itu aja. Sedikit kok, tenang aja, santai. Perbuatan hukum bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. Yang pertama perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban perbuatan. Nah, perbuatan hukum sendiri setiap perbuatan subjek hukum seperti manusia atau badan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada pernyataan kehendak. Untuk adanya pernyataan kehendak diperlukan pertama adanya kehendak orang itu untuk bertindak. Yang kedua menerbitkan atau menimbulkan akibatnya. Terus yang kedua ada pernyataan kehendak pada asalnya, tidak terikat pada bentuk-bentuk tertentu dan tidak ada pengecualiannya. Seperti itu. Terus materi selanjutnya ada masyarakat hukum. Nah, masyarakat hukum ini sangat menarik karena kamu merupakan bagian dari masyarakat hukum.
Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Pembentukan kelompoknya itu sendiri seperti ini. Kelompok tersebut terjadi karena kodrat manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang selalu ingin hidup berkelompok dalam masyarakat terkecil yang terdiri sekurang-kurangnya 2 orang. Masyarakat keluarga gitu, seperti suami istri dan ayah ibu, kakak adik, cacat cicit, buyut nenek, itulah. Nah, faktor-faktor yang mendorong untuk bermasyarakat ada beberapa faktor nih. Menurut Merhainis pada tahun 1984 dalam bukunya yang ditulis di halaman 20 berisikan faktor-faktor yang mendorong agar manusia untuk hidup bermasyarakat. Yang pertama adalah kebutuhan biologis. Yang kedua persamaan nasib, yang ketiga persamaan kepentingan, yang keempat persamaan ideologi atau pemikiran, yang kelima persamaan tujuan. Macam-macam bentuk masyarakat hukum. Menurut dasar pembentukannya dibagi menjadi 3 macam bentuk masyarakat. Yang pertama masyarakat teratur, contoh perkumpulan olahraga itu teratur. Nggak teratur juga, kadang telat. Masalah teratur yang terjadi dengan sendirinya, contoh penonton pertandingan sepak bola teratur kan, secara sendirinya mereka berkumpul padahal dia tahu. Masyarakat tidak teratur, contohnya seperti sekumpulan manusia yang membaca surat kabar di tempat umum, mereka nggak teratur walaupun baik kegiatannya. Apalagi ya. Dan menurut dasar hukum yang diciptakan oleh para anggotanya, masyarakat paguyuban atau perkumpulan adalah masyarakat antara anggota yang dengan yang lainnya ada hubungan pribadi sehingga menimbulkan ikatan batin. Yang kedua adalah masyarakat patembayan, adalah masyarakat yang hubungan antara anggota yang satu dengan yang lainnya mendapat keuntungan material, contohnya seperti PT, yayasan, CV atau perkantoran gitu, atau industri-industri gitu saling menguntungkan. Dan ada menurut dasar kehidupannya masyarakat hukum dibagi dalam 5 bentuk. Masyarakat primitif dan modern, masyarakat desa dan kota, teritorial, genealogis, masyarakat teritorial, genealogis. Terus menurut hubungan keluarga, bentuk masyarakat hukum terdiri dalam keluarga inti, keluarga luas, suku, bangsa, dan bangsa. Itulah. Dan yang terakhir ada keluarga mertua. Bangsa merupakan suatu ekspresi jiwa yang bersangkutan dan yang satu berbeda dengan yang lain. Perbedaan ini terletak pada karakteristik pertumbuhan yang dialami oleh masing-masing sistem hukum. Apabila dikatakan bahwa sistem hukum itu tumbuh, maka yang diartikan adalah hubungan yang terus-menerus antara sistem yang sekarang dengan yang lalu. Apabila dapat diterima bahwa hukum sekarang berasal dari yang sebelumnya atau hukum pada masa-masa lampau, maka hal itu berarti bahwa hukum yang sekarang dibentuk oleh proses-proses yang berlangsung pada masa yang akan datang. Sudah menjadi keaziman bahwa masyarakat sejarah itu menghubungkan keadaan yang lampau dengan keadaan sekarang maupun yang akan datang, atau bahwa keadaan sekarang berasal dari keadaan yang lampau juga. Bisa jadi loh. Ya, itulah pembahasan mengenai buku pengantar ilmu hukum yang ditulis oleh R. Suroso, sarjana hukum. Oke, sampai bertemu dengan saya. Terima kasih.